pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zahra Sobita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Pusat Studi Kebencanaan Lembaga Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Hasanuddin Makassar bersama Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI mengadakan sharing session penanggulangan bencana. Namun kali ini terkait wawasan karir di bidang penanggulangan bencana kepada mahasiswa dan relawan. Lantai 3 Gedung Lembaga Pengabdian pada Masyarakat LPPM Universitas Hasanuddin Makassar menjadi saksi kolaborasi antara MPBI dan Unhas dalam penanggulangan bencana. Di tempat ini digelar sharing session yang menghadirkan lembaga dan komunitas relawan yang bergerak di bidang kebencanaan Senin 4 November 2024. Para peserta mempelajari beragam karir di sektor kebencanaan serta mendapatkan informasi langsung dari para pakar di bidang ini. Ketua Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Avianto, menjelaskan jika sektor penanggulangan bencana memiliki beragam bidang dengan standar dan panduan tersendiri. Bidang kebencanaan menyediakan kesempatan bagi setiap orang untuk berkarir sesuai minat dan keahlian masing-masing. Namun dirinya menekankan pentingnya hati dalam bekerja di bidang kemanusiaan. Salah satu pesan yang pernah saya dapat dan saya selalu ingat itu adalah bahwa kalau misalnya mau bekerja di kemanusiaan itu kita harus punya otak dan hati. Jadi kalau misalnya kita punya otaknya gitu, tapi kita nggak punya hatinya, itu pasti kita akan susah ya gitu. Karena ini kita harus punya passionnya. Tapi juga kalau misalnya kita punya passionnya tapi nggak punya interest untuk mengembangkan diri kita, itu juga kita akan jalan di tempat ya gitu. Nah sehingga salah satu pesan saya ya tandanya banyak berjejaring, bisa bergabung di MPBI atau di sini juga mungkin ada namanya forum PRB, ada komunitas-komunitas lainnya di Instagram, di dunia sosial, di WhatsApp group juga banyak gitu ya. Kepala Pusat Studi Kebencanaan LPPM Unhas, Ilham Alimuddin, menyebut jika kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang jalur karir di bidang kebencanaan, mulai dari relawan hingga profesional. Kegiatan ini juga menyasar mahasiswa yang memiliki minat di bidang kemanusiaan. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah mengadakan kegiatan sinergi ya antara Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia MPBI. Kebetulan ketuanya berkunjung ke Makassar dan kita memang dari awal sudah merencanakan untuk istilahnya bisa berbagi khususnya terkait pada kegiatan-kegiatan kebencanaan di Indonesia. Dan sharing session kali ini adalah bagaimana para peserta bisa terinformasi karir ya atau profesi-profesi di bidang kebencanaan ini, mulai dari relawan sampai secara profesional mereka bisa bekerja di bidang kebencanaan ini gitu. Ketua Disaster Management Center atau DMC IKTEK Unhas, Muhammad Syukri, menyatakan bahwa generasi muda harus sadar dan siap dalam menghadapi risiko bencana. Menurutnya, Indonesia berada di area Ring of Fire dan berisiko tinggi terhadap bencana. Jadi DMC IKTEK Unhas itu adalah Disaster Management Center Ikatan Alumni Teknik Unhas. Basically-nya mereka adalah para engineer yang bergelut di bidang penanggulangan kebencanaan, mulai dari fase prabencana, tanggap darurat maupun fase rehab rekon. Nah, ini kami juga mengajak para generasi Z, ya generasi milenial, supaya bisa ikut di dalam sektor penanggulangan bencana. Kenapa? Karena Indonesia itu terletak pada Ring of Fire. Kemudian yang kedua ada 3 lempeng tektonik yang Indonesia berada di atasnya, sehingga Indonesia menjadi sebuah daerah yang rawan akan bencana. Ya, sehingga para generasi yang nantinya pasti akan tersebar di seluruh wilayah Nusantara akan bekerja di daerah tersebut harus sadar akan bencana. Oleh karena itu, adik-adik harus mempersiapkan diri berkaitan dengan bagaimana merespon ketika terjadi bencana, bagaimana mempersiapkan diri, termasuk juga setelah pasca bencana apa yang harus dilakukan. Sharing session ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan mahasiswa dan relawan dalam bidang penanggulangan bencana, sehingga dapat membentuk generasi muda yang berkompetensi dan sigap menghadapi bencana di masa mendatang. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.
Pemirsa, ada sebuah wahana yang paling banyak menarik perhatian pengunjung saat berada di pasar malam BTP, yakni wahana gelombang asmara. Tak seperti namanya, wahana ini justru menyajikan sensasi mendebarkan melalui atraksi-atraksi ekstrim yang dilakukan oleh sejumlah joki wahana yang bisa menjadi pilihan bagi pecinta permainan yang memacu adrenalin. Beginilah suasana pasar malam di lapangan perumahan Bumi Tamalan Rea Permai atau BTP Kota Makassar. Pasar malam ini menyuguhkan wahana gelombang asmara. Meski terlihat sederhana, wahana ini termasuk primadona karena mampu menarik perhatian para pengunjung. Mereka yang naik wahana ini akan dipompa jantungnya hingga berteriak histeris karena aksi para joki wahana ini. Sesaat sebelum permainan wahana dimulai, pengunjung mulai memadati sekeliling wahana untuk menyaksikan atraksi para joki wahana. Para joki pun mulai memutar wahana hingga perlahan putarannya mulai kencang dan tinggi. Joki wahana pun memulai aksinya dengan bergelantungan di pinggiran wahana yang sedang berputar di ketinggian ini. Sesekali mereka melakukan atraksi salto di atas wahana. Hingga tak jarang aksi ini mengundang teriakan histeris dari penonton. Untuk wahana gelombang asmara ini tak digerakkan mesin. Wahana ini justru digerakkan dengan tenaga manusia. Setiap putaran dan gelombang naik turun pada wahana berbentuk cincin ini dihasilkan dari atraksi yang dilakukan oleh 3 hingga 4 orang joki. Diakui salah seorang joki wahana gelombang asmara, Rahmat. Profesinya ini cukup menguras tenaga karena harus menggerakkan wahana secara manual. Rahmat yang berasal dari Sulawesi Tenggara telah melakoni profesi ini selama 2 tahun dan telah berpindah-pindah mengikuti rombongan pasar malam ke beberapa provinsi seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan. Dirinya dan tim di wahana gelombang asmara bisa melayani pengunjung hingga 10 kali putaran selama 30 menit per putaran. Sudah lama, sudah 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun. Berarti sudah berpindah-pindah tempatnya nih Kak? Iya. Dari mana saja sudah pernah? Di Sulawesi Tengah, Pernah dari Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara, Kakak aslinya asli mana orang? Sulawesi Tenggara. Cuma belajar dulu. Belajar dulu. Sekitar 1 minggu baru sudah dikuasai. Selama 2 tahun itu Kak pernah tidak ada kejadian yang cedera dan lain sebagainya? Tidak pernah. Cuma kita karyawan cuma digaji cuma hitung karcis saja yang dia hitung. Sesuai dengan karcisnya. Iya. Karcisnya. Berapa biasanya kita dapatkan karcisnya begitu? Rata-rata saja setiap per hari. Kurang 10 juta. Ya, 10 juta kurang per bulan. Per orang itu Kak atau keseluruhan? dibagi. Cuma gaji persen ini. Satu minimal 3 orang 4 orang. Ya ada sudah kuasai dia tuh. Sudah dikuasai ya. Kalau orang pengalaman yang baru nggak bisa. Awal pasti ada yang pernah Ya kalau dari awal-awal memang ada. Cuma kalau belajarnya tuh ada yang belajar di. Kalau per malamnya begini paling banyak berapa kali putaran begitu Kak? biasa sampai 10. Paling sedikit berapa? Paling sedikit 3, Pak. 3. Berapa tiket masuknya? 15.000 per kepala. Tapi ada minimalnya kayak minimal berapa orang baru kita putar? Iya, ada. Batas kalau anak-anak 40, dewasa 20 kan. Kalau paling sedikitnya 10. 10 baru bisa diputar Iya. dia. Untuk melakukan atraksi itu, Rahmat hanya butuh waktu 1 pekan latihan. Dan selama 2 tahun bekerja, ia maupun rekannya tak pernah mengalami cedera, hanya ketika masa latihan saja. Untuk naik ke wahana ini, pengunjung cukup membayar Rp15.000 per orang. Untuk sekali putaran, wahana gelombang asmara minimal 10 orang dewasa dan maksimal 20 orang dewasa atau 40 orang anak-anak. Nah, untuk kamu yang suka dengan permainan yang memacu adrenalin atau memompa jantung, wahana ini bisa menjadi pilihan. Iva Syarahman, Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, tidur dengan mata terbuka bisa menjadi tanda kondisi kesehatan yang serius. Apa penyebabnya dan solusi untuk kondisi ini? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tidur dengan mata terbuka adalah kondisi yang terdengar sepele, namun kondisi tersebut dapat menandakan adanya masalah kesehatan pada mata yang sangat perlu diwaspadai.
Dr. Habibah Setiawati Muhyiddin SPBMK, dokter mata konsultan Vitreoretina Katarak menjelaskan bahwa tidur dengan mata terbuka dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti tumor pada mata yang mendorong bola mata ke depan akibat gangguan tiroid. Dr. Habibah yang berpraktik di Rumah Sakit Jack Orbita Makassar juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa kasus terdapat pasien yang memiliki kelopak mata yang tidak sepenuhnya tertutup sehingga kornea dapat terpapar dan hal tersebut dapat menjadi masalah serius yang perlu diantisipasi dari awal. Dengan mata terbuka ya, ada beberapa kondisi, umpama orang yang matanya melotot memang ya, atau ada orang yang kita sebut sebagai umpama bisa tumor di matanya yang mendorong bola mata ke depan, atau juga yang kita sebut sebagai grave ophthalmopathy yang biasanya tiroid itu, gangguan tiroid itu matanya melotot, atau juga ada orang bola matanya nggak apa-apa tapi kelopak matanya tertarik ke atas ya. Nah itu sebenarnya suatu kondisi yang harus kita hadapi dengan hati-hati ya, karena apa, kalau kita baring, kita tidur mata terbuka, ada kotoran atau apa kan kita tidak rasa, terus dia makanya untuk yang seperti itu biasanya kita anjurkan menggunakan air mata buatan sebelum tidur. Dr. Habibah menambahkan bahwa untuk penanganan yang tepat bagi mereka yang tidur dengan mata terbuka bergantung pada penyebab yang mendasari kondisi tersebut. Penanganan dasar yang direkomendasikan adalah menggunakan air mata buatan, terutama yang bertekstur jelly, karena ketahanan yang lebih lama. Ia pun mengimbau kepada masyarakat untuk segera berkonsultasi dengan tenaga medis jika mengalami gejala tidur dengan mata terbuka guna mencegah komplikasi yang lebih serius. Zara Sabita Suceng, Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Budidaya lebah trigona menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Pamala salah satunya. Dari budidaya lebah trigona ini bisa meraup hingga jutaan rupiah dalam sekali panen. Sebagian besar masyarakat Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, masih mengandalkan sumber daya alam setempat sebagai mata pencaharian. Mulai dari bertani, berkebun, mengelola air terjun menjadi wisata, hingga berburu madu. Dari mayoritas masyarakat yang berburu madu dari lebah hutan, Pak Mala menjadi salah satu yang justru memilih membudidayakan lebah trigona. Secara kasat mata, lebah trigona memiliki ukuran yang lebih kecil dari lebah hutan. Selain itu, madu yang dihasilkan juga berbeda dengan madu biasa, baik dari segi rasa maupun khasiatnya. Tak heran jika harga jual madu trigona bisa lebih mahal dari madu biasa. Kalau perbedaannya itu, kalau menurut saya, yang pembeli juga biasanya dia bilang ini bisa mengobati penyakit mah. Kalau yang ini Iya. model lebih kecil-kecil ini. Iya, kalau ini orgona. Kalau dari segi rasa sama Ji. Beda memang, beda rupanya memang. Kalau ini dia manis kecu, madu begini. Cuma harganya memang begini ya, agak tinggi daripada madu biasa. Kalau di biasanya itu di apotek 350 sampai 500 itu incerannya per 600 ml. Mahal memang. Kalau di sini saya jual itu 150, biasa juga 170 per 600 ml. Kalau tahun yang lalu tuh banyak kotaknya di sini, sering juga saya panen itu lebih 20 botol. Satu kali panen itu. Mala menceritakan ide beternak lebah trigona ini muncul setelah ia mempelajari habitat aslinya di hutan yang tinggal di pohon dengan kondisi kayu yang kosong. Ia mencoba membuat replika habitat asli lebah trigona dan menyimpannya di kolong rumah agar lebih mudah dipanen. Kalau ini saya sendiri yang pikir itu bagaimana kalau kita kan biasanya kita ambil di hutang. Saya sendiri yang pikir itu bagaimana caranya bisa kita dikakang ambil ke dekat rumah tuh, biar agak mudah dipanen kalau dekat rumah. Begitu juga harusnya. Kayak cara-cara buat bakul-bakul apa segala macam itu dipelajari dari mana? Saya sendiri yang belajar itu. Karena kita lihat tempatnya di kayu kan, dia tinggal di kayu kosong, ceritanya di dalam itu bentuk kotak dia. Jadi pasti kita bikin begitu juga. Berarti tidak ada
Ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari buku, internet, apa segala macam, pure dari pemikiran tak sendiri. Oh ya tidak ada, saya sendiri yang pikir. Ini ceritanya pengalaman sendiri. Ia menuturkan ada teknik khusus yang harus dilakukan agar koloni lebah dapat menetap dan berkembang biak di dalam kotak sarang yang telah dibuat. Kemudian juga di sini harusnya ada rumah khusus yang dibikinkan untuk itu. Kan begini ya, mungkin seperti aroma parfum dia tidak suka, seperti aroma sabun itu tidak suka juga. Iya, molto tidak bisa juga. Kempurna di situ berjajar juga, tapi dia bikin di tempat jemurang. Ya, tidak suka bau molto dia, bau sabun. Dia pergi tinggalkan kotaknya nih. Makanya banyak kotak yang kosong ini. Saya rencana ini lagi mau anukan lagi nih. Buatkan tempat Iya. khusus, Pak. Seandainya dibilang ada ini, ada modal bisa dibikinkan rumah khusus memang. Iya. Kalau di Bisa dari rumah. Iya. Dari rumah tadi. Berarti dia cara kerjanya itu kalau misalnya siang keluar dia cari makan sendiri begitu, dia bukan dikasih makan. aja keluar sih makan, cari makan sendiri itu. Ini cuma sarangnya saja jadi sarang. Pergi di hutan ambil bunga, kalau maunya bagus kita juga tanam bunga untuk itu, jadi dia enggak ya dekat ini biar tidak jauh itu ambil makanan, ambil bikin madu. Berarti memang tidak dikasih makan sama sekali, Pak. Tidak dikasih makan itu tidak, dia sendiri ngambil bunga. Seperti bunga ini yang saya tanam ini bunga itu apa namanya, matahari yang pahit itu kan, itu bunga obat, memang itu obat kampung itu ramuan. Kalau panas dingin orang itu dibikin. Jadi termasuk juga apa namanya nih, kumis kucing. Kumis kucing itu kan bunga dibikin obat juga itu. Itu saya semua tanam itu. Jadi dia ambil di situ lebih mempak lagi madu. Kalau baru mau dipindahkan ini, kita ambil itu bekas-bekas sarangnya yang di kayu itu. Ya. Kita masukkan di dalam rumahnya, kan ada itu dibilang anunya, itu tempat madunya. Nah, itu kita pindahkan ke Kota Baru, biar bau anu juga di situ. Sudah ada rumahnya memang di situ tempatnya. Kalau langsung kita kasih masuk di Kota Baru, tidak ada rumah dulunya di dalam, dia tidak akan tinggal itu, biar ada ratunya dikasih masuk. Tapi boleh sering-sering dibuka, atau harusnya tidak? Iya. Sekali masuk dibiarkan panen lagi baru dibuka. Kalau dibuka ini yang di atas ini untuk mau dipanen baru dibuka. Karena kita juga jaga besarnya ada ular apa tuh bisa masuk, mengganggu juga. Termasuk cicak juga tidak bisa masuk kalau anu. Jadi harus ini. Masuk lihat itu di lubang yang di samping ya, Pak. Harus kita tutup rapat yang lain karena jangan sampai ada yang masuk mengganggu tuh. Masa panen madu ialah 3 bulan sekali. Jika tidak dipanen selama 5 bulan, maka satu koloni itu bisa dibudidayakan menjadi 3 koloni berbeda. Biak ya? Bisa juga. Ini kalau misalkan tidak dipanen ini 5 bulan, bisa dijadikan 3 kotak ini. Ada ratunya. Kita ya itu ratunya dari telurnya juga bisa dipilih di situ. Kalau ada calon ratu nanti kita pindahkan di Kota Baru. Bisa begitu. Tapi awalnya itu diambil memang dari mana begitu indukannya, Pak? Kalau dari awal ini saya ambil dari hutan, dari pohon. Kita ambil dari hutan, kita baru dipindahkan ke kota ini. Meskipun dapat dibudidayakan dengan cara yang mudah, namun ia menuturkan bahwa jumlah madu yang dihasilkan masih sangat bergantung pada musim. Di musim-musim kemarau di mana jumlah bunga yang tumbuh cukup sedikit, maka jumlah dan kualitas madu yang dihasilkan juga akan berkurang. Iva Syarahman, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. WSM terus menunjukkan kontribusinya dalam menjawab kondisi lingkungan yang ada. Melalui konferensi internasional atau EcoSecure 2024, WSM bersama dengan peneliti dari berbagai negara memberikan sumbangsi pemikiran yang berfokus kepada ketahanan pangan dan energi. Universitas Semarang baru-baru ini sukses menggelar International Conference on Sustainable Engineering, Green Construction, Urban Studies, Agriculture, and Food Resilience 2024. Mengusung tema Building a Strong Nation, Advancing State Resilience through Sustainable Engineering, Green Construction, Urban Studies,
and Food Security, EcoSecure 2024, turut dihadiri Direktur Riset Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Faiz Syuaib M. Agri. Ketua Panitia Ferry Firmawan, STMT PhD, mengungkapkan tahun ini USM menyelenggarakan sebanyak 3 konferensi internasional. USM itu sebetulnya menyelenggarakan 3 konferensi internasional pada tahun ini. Alhamdulillah untuk EcoSecure dikelolakan pada Fakultas Teknik dan kemudian berkolaborasi dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Dan EcoSecure ini membahas tentang sustainable engineering, membahas tentang green construction, membahas tentang tourism, membahas tentang food technology. Dan hari ini kita menyelenggarakan di Hotel Tentrem ini dan mengundang semua para pihak, para industry practitioner, tentu juga para researcher, kemudian para academician untuk mengupdate semua yang ada di 4 bidang tersebut untuk dibahas. Dan hari ini nampaknya USM menjadi pionir dari berbagai konferensi internasional yang kita selenggarakan. Dan nanti outputnya adalah masuk ke jurnal berindeks Scopus dan Web of Science. Dan itu yang kemudian kita berharap ada tradisi baru di USM, tidak hanya proceeding yang kita tuju, tetapi juga jurnal yang berindeks Scopus yang itu special issues, hanya untuk conference kita ini, EcoSecure 2024. Dan alhamdulillahnya lagi ada 2 yang mau, yaitu PMG, Planning Management Journal, dan dari Polandia, yaitu CIR, Civil Engineering and Environment Review. Dan kedua ini disupport juga dengan Knowledge E, itu rencana jurnal yang untuk bidang-bidang agriculture dan food. Sebanyak 110 paper terkumpul dari 300 peneliti yang berasal dari beberapa negara. Hadir sebagai narasumber EcoSecure 2024, Center of Excellence in Urban Mobility Research and Innovation Thammasat University Thailand, Profesor Pawine Iamtrakul PhD, dan Head of Green Prime Research Group University Teknologi Malaysia, Profesor Dr. Rozana Binti Zakaria. Ferry juga menambahkan konferensi internasional ini sejalan dengan era pemerintahan Prabowo Subianto yang berfokus kepada ketahanan pangan dan energi. Ya, jadi hari ini memang pemerintah kita arah tujuan dari kebijakan Presiden baru Prabowo Subianto untuk melakukan ketahanan pangan dan ketahanan energi. Untuk ketahanan pangan sendiri, kami juga mengundang dari Sukovindo yang kemudian ditugasi oleh pemerintah untuk mencetak sawah-sawah baru dan kemudian semakin mengembangkan food estate. Jadi kita tidak hanya di lingkungan akademisi tapi juga mengundang para praktisi ini. Ketahanan pangan menjadi sebuah keharusan, bahkan menjadi target utama dari pemerintahan ini. Yang kedua, kita juga membicarakan tentang kemandirian energi. Seperti kita tahu bahwa hilirisasi yang ada di kekayaan kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah atau raw material. Di forum ini pun dibicarakan beberapa paper saya lihat itu untuk melakukan kemandirian energi, hilirisasi, kemudian bagaimana melakukan renewable energy di beberapa, apalagi Pak Rektor kita concern papernya itu terkait dengan energi. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Suceng beserta kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.